Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nuzman. Saya dari STEPI Global Mulia Cikarang dengan jurusan Ekonomi Syariah. Insya Allah pada siang hari ini saya akan menjelaskan sebuah judul dari sistem ekonomi Islam, yaitu distribusi dalam ekonomi Islam. Dosen pengampu Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu definisi distribusi dalam Islam. 2. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. 3. Pembagian distribusi berdasarkan beberapa pola. Yang keempat, tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Oke, yang selanjutnya definisi distribusi. Distribusi adalah suatu proses atau sebagian hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapat. Sementara Anas Zarko mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sendiri sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran atau dengan cara lain seperti warisan, sodako, wakaf, dan sedekah. Konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja, serta dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah larangan riba dan gharar. Riba mempengaruhi dua masalah dalam distribusi, yakni pertama, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum serta nasabah secara khusus dan kaitannya dengan bunga bank. Masalah kedua yaitu timbulnya yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antara berbagai kelompok di masyarakat. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan. Yang selanjutnya adalah larangan penumpukan harta. Penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial. Dengan munculnya pribadi, di samping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasca bekerja secara adil karena harta tidak tersebar di masyarakat. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi menurut syariat Islam. Yang pertama adalah prinsip penggunaan. Prinsip penggunaan ini segala sesuatu diciptakan Allah untuk menggunakan oleh manusia dan untuk melayani manusia, seperti penjelasan pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 116. Yang selanjutnya adalah prinsip pertengahan. Islam sangat mengajarkan kita agar menyukai pertengahan, artinya tidak berlebihan terhadap suatu perkara apapun. Yang selanjutnya adalah pengembangan moral dan material. Dengan mendorong orang-orang untuk membayar zakat dan sedekah dari sebagian hartanya, Islam mendorong semangat pengorbanan, cinta, kebaikan hati, dan kerjasama. Yang selanjutnya adalah mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Di dalam masyarakat Islam tidak terdapat kelas antagonistik, kaya dan miskin, yang dibenturkan satu sama lain. Sekalipun terdapat ketimpangan kekayaan, masyarakat Islam tidaklah terbagi menjadi permusuhan karena perbedaan antara si kaya dan si miskin. Pembagian distribusi berdasarkan beberapa pola. Pola kemitraan usaha, mudharabah atau bisa disebut trust financing, trust investment, dan musyarakah. Melalui pola hubungan perburuhan, distribusi pendapatan melalui sedekah wajib seperti zakat dan sedekah sunnah seperti sedekah infak dan hibah. Menurut yang selanjutnya, distribusi pendapatan melalui mekanisme pasar, distribusi pendapatan melalui sistem pewarisan dan wasiat. Pembagian distribusi berdasarkan beberapa pola. Yang pola pertama adalah pola kemitraan usaha. Skema mudharabah merupakan jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis. Dalam sistem ini, suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelolakan
dengan pengalaman dan pengetahuan. 2. Pola hubungan perburuhan. Kekayaan merupakan hasil kerjasama antara buruh dan majikan. Dalam Islam terdapat peringatan terhadap mereka akan tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan ciptaannya, dan memerintahkan kepada mereka untuk menjaga kepentingan orang lain sama dengan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, mekanisme pasar. Penentuan harga dalam konsep ekonomi Islam. Penentuan harga dilakukan kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Yang keempat, melalui sedekah wajib atau disebut zakat. Zakat merupakan langkah 2 yang sah yang digunakan segera untuk membagi-bagi harta di antara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Tujuan dakwah yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Allah. Tujuan pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain. Mensucikan dari akhlak tercela seperti pelit, egois dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan sosial, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang selanjutnya, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan ekonomi, memperdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta. Dan selanjutnya, andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi, sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan dari saya, bila ada perkataan yang kurang lebihnya tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.